wabarakatuh. Hai, saya Kansa Fikri Azif. Hai, saya Fatimah Zahra. Kami dari SMA Sains Muhammadiyah Sragen melakukan penelitian yang berjudul Jedar, Kering, Cetek, Siapakah yang lebih terganggu? Kebisingan dapat berasal dari berbagai tempat, seperti jalan raya, stasiun, bahkan kelas. Kebisingan dapat berasal dari suara pintu yang dibanting hingga menimbulkan bunyi jedar, suara pulpen yang dimainkan hingga menimbulkan bunyi cetek, dan suara dari sepeda hingga menimbulkan bunyi kering. Kebisingan menyebabkan terganggunya proses pembelajaran, apalagi kalau kebisingan tersebut berasal dari dalam kelas. Nah, hal itu tentunya akan sangat mengganggu konsentrasi santriwati ataupun siswa lainnya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui kepekaan terhadap kebisingan adalah dengan menggunakan gaya belajar. Gaya belajar dibagi menjadi 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Gaya belajar visual menitik beratkan pada penglihatan, auditori pada pendengaran, serta kinestetik pada gerakan ataupun sentuhan. Untuk itu, kami melakukan penelitian terhadap 131 siswa SMA Sains Muhammadiyah Sragen untuk membuktikan bahwa gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang paling mudah terganggu dengan kebisingan, serta mengetahui gaya belajar mana yang paling efektif digunakan pada saat kebisingan. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dalam setiap gaya belajar dari suasana yang bising. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, pengambilan data melalui kuesioner menggunakan metode probability sampling. Kuesioner berisi 30 pertanyaan, yakni 15 pertanyaan tentang gaya belajar serta 15 pertanyaan lainnya tentang kebisingan. Setelah kuesioner dibagikan, didapatkan persentase siswa yang terganggu dengan kebisingan, yaitu sebesar 35,38% untuk gaya belajar visual, 55,56% untuk gaya belajar auditori, serta 66,67% untuk gaya belajar kinestetik. Tapi, data tersebut tidak sesuai dengan pendapat dari Deporter tahun 2002 yang menyatakan bahwa gaya belajar yang paling mudah terganggu dengan kebisingan adalah gaya belajar auditori. Lantas, apakah masalahnya? Ternyata, kuesioner memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah responden menjawab secara asal-asalan. Untuk itu, kami selaku peneliti melakukan observasi untuk menindaklanjuti hasil kuesioner. Observasi dilakukan dengan memberikan suara bising pada 30 orang dari tahap penelitian sebelumnya, dan didapatkan persentase sebesar 37,5% untuk gaya belajar visual, 69,2% untuk gaya belajar auditori, serta 33,33% untuk gaya belajar kinestetik. Nah, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa auditori adalah gaya belajar yang paling terganggu dengan kebisingan, sedangkan kinestetik adalah gaya belajar yang paling efektif dalam kebisingan. Jadi, buat kamu yang bergaya belajar auditori, ada baiknya untuk memilih tempat belajar yang tenang dan kondusif. Saran untuk penelitian selanjutnya agar lebih memperhatikan metode pengumpulan data agar didapatkan hasil data yang akurat. And the last we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.